Impetigo adalah infeksi kulit superfisial, menular, dan umum yang disebabkan oleh Streptococcus, Staphylococcus atau kombinasi dari kedua bakteri tersebut. Epidemiologi. Impetigo lebih sering terjadi pada bayi baru lahir dan bayi kurang dari 1 tahun, tetapi juga dapat mengenai anak-anak. Impetigo bulosa terutama terjadi pada bayi baru lahir, walaupun dapat juga terjadi pada semua umur. Impetigo bulosa tipe neonatus merupakan tipe yang sangat mudah menular dengan area tersering di wajah dan tangan. Kejadian impetigo non bulosa sebesar 70% dari kasus pioderma dapat terjadi pada anak maupun dewasa dengan area tersering di wajah, leher, dan ekstremitas. Klasifikasi. Impetigo dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada impetigo crustosa atau impetigo non bulosa. Impetigo jenis ini biasa dikenal dengan nama lain impetigo contagiosa, impetigo vulgaris, dan impetigo tilburifox. Yang kedua ada impetigo bulosa. Impetigo jenis ini biasanya sering dikenal dengan nama lain impetigo vesicobulosa atau cacar monyet. Yang ketiga ada impetigo neonatorum. Nah, untuk impetigo jenis ini penyakitnya merupakan varian impetigo bulosa yang terdapat pada neonatus. Etiologi. Impetigo crustosa atau impetigo non bulosa biasanya disebabkan oleh Streptococcus beta hemolyticus. Sedangkan impetigo bulosa ataupun impetigo neonatorum biasanya disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Patofisiologi. Kulit merupakan pertahanan tubuh pertama terhadap lingkungan. Adanya hemostasis yang tidak seimbang antara mikroba kulit dengan pejamu berhubungan dengan timbulnya impetigo bulosa. Impetigo bulosa disebabkan oleh eksfoliatin, extracellular exfoliative toxin Staphylococcus aureus tipe A dan B. Eksfoliatin tipe A bekerja sebagai serine protease dan desmoglein 1 dismusomal kaderin. Kulit yang intak bersifat resisten terhadap kolonisasi atau impektigenisasi, kemungkinan karena tidak adanya reseptor fibronektin untuk asam T kuat pada Staphylococcus aureus dan grup A Streptococcus. Produksi bakteriosin yang diproduksi oleh strain Staphylococcus aureus tertentu dan grup A Streptococcus yang bersifat sangat bakterisidal hanya berperan jika ada isolasi Staphylococcus aureus pada beberapa lesi. Impetigo non bulosa yang awalnya disebabkan oleh Streptococcus, Staphylococcus aureus menyebar dari hidung ke kulit normal kira-kira dalam 11 hari. Kemudian timbul lesi kulit setelah 11 hari. Lesi biasanya timbul pada wajah di sekitar hidung atau di ekstremitas setelah trauma. Gejala klinis. Impetigo crustosa atau impetigo non bulosa. Prediksinya pada daerah wajah terutama di sekitar nares dan mulut. Lesi awal berupa makula atau papul eritematosa yang secara cepat berkembang menjadi vesikel atau pustul yang kemudian pecah membentuk krusta kuning madu atau honey color yang dikelilingi eritema. Lesi dapat melebar 1-2 cm disertai lesi satelit di sekitarnya. Biasanya juga dapat terjadi adanya rasa gatal dan tidak nyaman. Impetigo bulosa. Prediksinya pada daerah intertriginosa yang meliputi daerah aksila, inguinal, dan gluteal. Biasanya juga dapat terjadi pada daerah dada dan punggung. Dapat juga ditemukan adanya vesikel gula kendur, gula hipopion, dan tanda Nikolsky negatif. Apabila gula pecah, dapat meninggalkan squama nular dengan bagian tengah eritematosa kolaret dan cepat mengering. Impetigo neonatorum. Kelainan kulit berupa impetigo bulosa hanya lokasinya yang menyeluruh, dapat disertai dengan demam. Diagnosis banding. Pertama, impetigo non bulosa. Diagnosis bandingnya ektima, dermatitis atopik, dermatitis seboroik, dermatitis kontak alergi, skabies, dan tinea capitis. Kedua, impetigo bulosa. Diagnosis bandingnya dermatitis kontak, Staphylococcal scalded skin syndrome, pemphigoid bulosa, pemphigus vulgaris, erythema multiforme, dermatitis herpetiformis. Ketiga, impetigo neonatorum. Diagnosis bandingnya adalah sifilis kongenital. Pada penyakit ini, gula juga terdapat di telapak tangan dan kaki. Terdapat pula snuffle nose, saddle nose, dan pseudoparalysis parot. Tata laksana. Impetigo bisa sembuh secara spontan atau menjadi kronis dan meluas. Salep atau krim mupirocin 2% efektif. Salep retapamulin juga disetujui untuk mengobati impetigo, tetapi tidak boleh digunakan di hidung karena resiko epistasis.
perawatan lokal tidak mengobati lesi yang berkembang di daerah lain. Yang pertama, impetigo crustosa atau impetigo non-bulosa. Jika krusta sedikit, dilepaskan dan diberi salep antibiotik. Kalau banyak, diberi pula antibiotik sistemik. Impetigo bulosa. Jika terdapat hanya beberapa vesikel atau bula, dipecahkan lalu diberi salep antibiotik atau cairan antiseptik. Kalau banyak, diberi pula antibiotik sistemik. Faktor predisposisi dicari. Jika karena banyak keringat, ventilasi diperbaiki. Impetigo neonatorum. Antibiotik harus diberikan secara sistemik. Topikal dapat diberikan bedak salisil 2%. Pencegahan. Penyebaran impetigo dapat dicegah dengan menutupi lesi, mengobati dengan antibiotik, menjaga kebersihan tangan dengan baik, dan menghindari penggunaan pakaian, spray, dan handuk yang digunakan oleh orang yang terinfeksi. Penggunaan salep mupirocin atau 3 antibiotik yang mengandung basitrasin, polisporin, dan neomisin dioleskan 3 kali sehari ke tempat trauma kulit ringan, misalnya gigitan nyamuk dan lecet, di mana salep ini dapat berkhasiat sebagai pengobatan dan pencegahan. Komplikasi pada impetigo non-bulosa yaitu glomerulonefritis akut. Prognosis. Tanpa pengobatan, infeksi sembuh dalam 14-21 hari. Sekitar 20% kasus sembuh secara spontan. Jaringan parut jarang terjadi, tetapi beberapa pasien mungkin mengalami perubahan pigmentasi. Beberapa pasien mungkin mengalami ektima. Dengan pengobatan, penyembuhan terjadi dalam 10 hari.